Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar setiap podcast Teladan Berakhlak. Senang sekali saya Dr. Rina Irfadila bisa kembali hadir bersama Anda semua. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah luar biasa nih dari seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat di pelosok negeri, kemudian menjadi pendiri Rumah Sakit Apung dan Yayasan Dr. Share. Beliau ini adalah Dr. Lee Darmawan. Beliau adalah sosok yang menginspirasi dengan semangat kemanusiaan yang tinggi dan merupakan contoh nyata penerapan 7 nilai dasar ASN yang berakhlak dalam tindakan nyata. Dalam misi kemanusiaannya ini, Dr. Lee berhasil menghidupkan semua nilai ini, mulai dari memberi layanan medis gratis di pulau-pulau terpencil, memastikan standar medis yang tinggi, membangun kerjasama tim, hingga menggandeng berbagai pihak untuk mendukung misi sosialnya. Sebelum kita mendengar semuanya, yuk kita dengerin dulu biografi singkat pada Dr. Lee Darmawan. Silakan Dr. Vena. Baik, terima kasih Dr. Rina. Untuk biografi singkat dari Dr. Lee, Dr. Lee itu bernama lengkap Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPB, STBTKV. Beliau lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946 dengan nama kecil yaitu Lee Tek Gi. Ayahnya bernama Lee Guan Hoi dan ibunya bernama Pek Leng Kiao atau Juwita Diana. Dr. Lee terlahir dalam keluarga yang amat miskin dan serba kekurangan. Dr. Lee mempunyai saudara kandung berjumlah 6 orang. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Jadi hanya ibunya lah yang seorang diri berjuang keras untuk menyekolahkan 7 anaknya yang masih sangat kecil pada saat itu. Begitulah biografi singkatnya. Terima kasih Dr. Rina. Oke, dari biografinya sangat menarik ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mendengarkan nilai-nilai berakhlak Dr. Lee Darmawan. Yang pertama tentang orientasi pelayanan yang akan dijelaskan oleh Dr. Yuda. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Reina. Jadi, Dr. Darmawan ini mendirikan sebuah organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli. Yayasan tersebut menjadi sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan medis dan bantuan kemanusiaan. Jadi, Dr. Share beroperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika medis dengan memberikan pelayanan secara cuma-cuma di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Dr. Darmawan bahkan rela menjual rumahnya demi membangun kapal yang kemudian diberi nama RSA, Rumah Sakit Apung Dr. Lee. Rumah sakit ini menjangkau banyak pelosok pulau kecil di Indonesia demi memberikan pengobatan gratis kepada para orang yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan optimal oleh karena hambatan geografis maupun finansial. Kurang lebih seperti itu, dokter. Baik. Jadi tidak hanya hadir di tempat yang paling membutuhkan, Dr. Lee juga memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana beliau menerapkan nilai akuntabel. Silakan Dr. Ardian. Terima kasih Dr. Reina. Jadi Dr. Lee Nirmawan merupakan sosok yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Dr. Lee yang bertanggung jawab terhadap profesinya sebagai seorang dokter dalam membantu orang lain, melakukan kampanye dan pelayanan kesehatan, serta memimpin timnya melalui RSA Dr. Lee. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab terhadap dana operasional dan pembangunan RSI yang sebagian besar dari berbagai donasi, baik dari masyarakat umum, perusahaan, maupun lembaga filantropi. Laporan tahunan mengenai kegiatan Yayasan Dr. Share juga dapat diakses secara publik melalui website yayasan tersebut. Dr. Lee tidak pernah melupakan kata-kata ibunya yang ia pegang terus sejak kecil, yaitu, ingat Lee, kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau miskin. Mungkin mereka akan membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Mungkin segitu dong. Baik. Tanggung jawab tersebut tentu harus diiringi dengan kemampuan yang mumpuni ya dok ya. Inilah mengapa nilai kompeten ini begitu melekat dalam setiap langkah dokter Lee. Kemudian Benar akan sekali dok. dilanjutkan, baik. Kemudian dilanjutkan oleh dokter Kartika. Baik, kita lanjutkan untuk nilai kompeten ya dok ya. Silakan dok.
Ya, terima kasih Dokter Reina. Dokter Lee pernah mendapatkan hinaan dari teman-teman sekelasnya saat menyampaikan keinginannya untuk menjadi dokter di depan kelas. Dokter Lee pun menyadari bahwa cita-citanya menjadi dokter terlalu berat karena hinaan itu, apalagi untuk orang miskin sepertinya. Tetapi Dokter Lee tidak pernah putus asa dan justru hinaan tersebut membuatnya semakin giat belajar. Setelah Pada akhirnya, Dokter Lee memutuskan untuk bekerja serabutan demi mengumpulkan uang untuk mengejar impiannya ke Jerman. Setelah berhasil mengumpulkan uang di usianya ke-21 tahun, Lee hijrah ke Jerman dan mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Free University di Berlin Barat. Ia diterima namun tanpa dukungan beasiswa. Untuk memenuhi biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya, Dokter Lee kemudian bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Pada kesempatan lain, Dokter Lee juga bekerja di sebuah panti jompo yang salah satu tugasnya adalah membersihkan kotoran orang tua berusia 80 tahunan. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 1974 dan mendapatkan gelar MD atau Medical Doctor. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan pendidikan di University Hospital Cologne, Jerman. Dari situ, Dr. Lee kemudian melanjutkan S3 di Free University Berlin. Dr. Lee sukses menyandang gelar PhD melalui perjuangan tanpa kenal lelah. Ia lulus sebagai dokter dengan 4 spesialisasi sekaligus, yakni ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita semasa kecilnya akhirnya tercapai. Hal ini menunjukkan keinginannya yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Terima kasih Dokter Kartika, kompetensinya sangat profesional. Kemudian kita akan lanjutkan nih ke bagian harmonis. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Reina atas kesempatan dan waktunya. Nah, Dokter Lee dikenal sebagai sosok pemimpin yang berjiwa sosial tinggi dan memiliki sikap kepedulian yang tinggi juga terhadap sesama, tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Di atas kapal motor yang hanya berukuran panjang 25 meter dan lebar 6 meter, Dokter Lee telah melakukan banyak pengobatan dan pembedahan di berbagai penjuru Nusantara, seperti di Kepulauan K di Maluku, Pulau Panggang di Kepulauan Seribu, Bangka Tengah dan Belitung Timur, Ketapang dan Pontianak di Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan berbagai wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan ya sikap kepedulian Dokter Lee. Beliau sangat dia nggak memandang wilayah mana, selama dia bisa menjangkau wilayah tersebut ya dia bakal melayani ke wilayah tersebut. Beliau sangat dijadikan panutan juga oleh rekan-rekan timnya maupun orang-orang yang pernah dilayani olehnya. Selain itu, beliau juga berhasil memimpin dan menjadi perekat anggota-anggota timnya di Rumah Sakit Apung Dr. Lee, meskipun anggota-anggota timnya berasal dari latar belakang yang berbeda, baik latar belakang profesi, suku, agama, maupun ras. Gitu, kira-kira dok. Baik, terima kasih Dokter Randy. Jadi di balik keharmonisannya itu ada kesetiaan ya yang tak tergoyahkan terhadap misi kemanusiaannya. Kemudian kita lanjutkan yuk ke nilai loyal dalam pengabdian Dokter Lee oleh Dokter Willy. Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Reina. Nah, nilai loyal dari Dokter Lee udah terlihat tuh dari sebelum dia menjadi dokter. Beliau memilih menjadi dokter ketika melihat masyarakat di sekitarnya itu sulit sekali. Banyak sekali orang-orang miskin di sekitarnya, bahkan masyarakat sampai terpaksa untuk berobat ke dukun karena tidak mampu untuk menanggung biaya pengobatan saat itu. Hingga salah satu saudara dari Dokter Lee sendiri sampai meninggal akibat diare akut dan terlambat ditangani oleh dokter. Meskipun beliau sudah memiliki gelar akademis yang tinggi dan menjalani pendidikan tanpa beasiswa, tapi Dr. Lee tetap memilih untuk kembali ke tanah air untuk membantu meningkatkan kesehatan warga Indonesia. Jadi kegiatan sosial beliau dimulai saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang bantu rumah tangga di tahun 98. Hingga akhirnya dari dana pribadinya, Dr. Lee pun mewujudkan mimpinya yang waktu itu masih dianggap yang mustahil. Beliau mampu untuk membangun rumah sakit apung, yang kemudian beliau bisa berlayar mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara untuk mengobati ribuan warga miskin yang tidak memiliki akses pada pelayanan medis. Terima kasih Dokter Willy. Dan tentu setiap misinya menghadirkan tantangan yang berbeda ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Willy penjelasannya. Kemudian kita beralih ke nilai yang
keenam yaitu nilai adaptif. Silakan Dokter Adel. Baik, terima kasih kesempatannya Dokter Rena. Jadi memang kan seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini kondisi geografisnya unik ya, dia merupakan negara kepulauan. Namun hal ini tidak menyurutkan niat baik dari Dokter Lee untuk dapat memberikan pelayanan medis yang terjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Jadi beliau ini punya ide untuk membangun rumah sakit terapung dengan menggunakan kapal laut guna beradaptasi dengan kondisi geografis Indonesia, sehingga RSA Dr. Lee mampu menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit apung milik Dr. Lee ini sebenarnya bentuknya hanya sebuah kapal sederhana yang terbuat dari kayu, dalamnya disekat dengan bilik-bilik yang diperuntukkan untuk merawat pasien-pasien, baik itu rawat inap ataupun pasien-pasien pasca operasi. Nah, namun tekad dan keberaniannya ini untuk beradaptasi dengan menggunakan kapal kayu, mengarungi hingga ke pelosok-pelosok negeri, mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara, serta untuk mengobati ribuan warga miskin yang tak memiliki akses ke pelayanan medis ini sesuatu yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia lainnya gitu ya. Mungkin itu ya Dokter Rena ya. Baik, Dokter Adel, terima kasih. Akhirnya semua upaya ini nggak mungkin berjalan ya tanpa kerja sama lintas pihak. Nah, nilai yang terakhir inilah yang akan menjadi pengikat yang menyempurnakan semua langkah Dokter Lee. Nilai itu adalah nilai kolaboratif yang akan disampaikan oleh Dokter Tohari. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter Reina. Ya, betul sekali. Jadi dalam setiap langkahnya Dokter Lee ini tentu saja tidak berjalan sendirian, tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bersama Lisa Suroso yang juga merupakan aktivis Mei 1998 melalui organisasi Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli dan juga rumah sakit apungnya, Dr. Lee berhasil menggandeng berbagai pihak baik dari masyarakat secara umumnya, pemerintah daerah, bahkan hingga bisa merangkul donatur-donatur dan juga perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta untuk ikut berkolaborasi, berpartisipasi dalam melakukan pelayanan-pelayanan hingga Dr. Share ini sudah mencapai puluh ribuan penerima bantuan begitu. Jadi dapat kita ambil contoh baik di sini bahwa Dr. Lee ini membuka kesempatan yang sangat lebar bagi seluruh elemen masyarakat maupun Pemda maupun swasta ataupun juga dokter-dokter atau nakes lainnya yang ingin ikut berpartisipasi untuk melakukan pelayanan. Baik, jadi itu tadi 7 nilai berakhlak Dr. Lee Darmawan. Tapi sebelum kita ke penutup, kita dengarkan dulu kesimpulan dari nilai 7 dasar berakhlak Dr. Lee Darmawan yang disampaikan oleh Dr. Ririn. Silakan Dok. Terima kasih banyak Dokter Rina atas kesempatannya. Nah, jadi kan tadi dari teman-teman tuh sudah banyak menyampaikan ya terkait dengan sepak terjang dari Dokter Lee. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit merangkum ya dari poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, jadi Dokter Lee itu merupakan teladan nyata ya dari penerapan nilai-nilai dasar berakhlak yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai kita yang berprofesi sebagai dokter. Yang pertama itu tadi kan ada yang berorientasi sebagai pelayanan. Dokter Lee rela untuk menjual rumahnya untuk membangun rumah sakit apung atau RSA dan juga memberikan layanan medis gratis ke daerah terpencil. Yang kedua, akuntabel. Jadi dari Dr. Lee itu mengelola yayasan Dr. Share dengan transparan dan mempertanggungjawabkan setiap dana yang digunakan. Terus kemudian ada kompeten. Dr. Lee ini meraih gelar dokter dan juga spesialisasi bedah. Tadi kan ada 2, bedah umum dan juga BTKP melalui kerja keras dan ketekunan meskipun beliau itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya harmonis. Jadi kalau Dr. Lee itu lintas suku, lintas agama, beliau itu merangkul semuanya. Jadi tidak membeda-bedakan. Terus juga kemudian loyal. Dr. Lee itu setia pada panggilan hatinya untuk mengabdi kepada rakyat, terutama rakyat yang kurang mampu, meskipun memiliki karir yang sebenarnya sangat menjanjikan. Terus juga kemudian adaptif. Jadi beliau itu kan menciptakan suatu solusi kreatif yang mana
muncul nih sebuah ide yang namanya rumah sakit terapung. Jadi bisa mengatasi hambatan geografis pada pelayanan kesehatan. Terus juga kemudian tadi poin terakhir kolaboratif. Jadi Dokter Lee ini menggandeng berbagai pihak mulai dari masyarakat, donatur hingga tenaga medis dan juga sukarelawan sehingga pelayanan kesehatan gratisnya itu dapat berjalan. Nah, ini menunjukkan bahwa Dokter Lee itu memiliki dedikasi, integritas, dan juga inovasi yang selaras dengan nilai inti dari ASN. Oleh karena itu, layak untuk kita jadikan panutan bagi generasi penerus. Nah, mungkin di akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan publik itu sejati lahirnya dari hati yang tulus, keberanian untuk berkorban, dan juga komitmen untuk selalu belajar dan juga berinovasi. Dengan semangat berakhlak, semoga kita bisa mengabdi dengan profesional, integritas, dan juga empati kepada seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian, Dokter Reina. Terima kasih. Baik, bagus sekali kata-katanya Dokter Ririn. Jadi dari kisah Dokter Lee ini kita belajar bahwa pelayanan kepada masyarakat nggak hanya mengenal batas jarak dan kondisi. Dengan semangat berakhlak, setiap tantangan bisa dihadapi baik di darat maupun di tengah laut. Yang penting adalah ketulusan hati, integritas, dan komitmen untuk selalu hadir di sisi masyarakat yang membutuhkan. Baik, demikian paparan kita tentang tokoh berakhlak Dr. Lee Darmawan. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua untuk bekerja dengan hati, penuh integritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Teladan Berakhlak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.